Ini pasal juga di sini dari satunya. Kita 256 dari 1050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang kedua kita, yaitu membuat Windows Phone. Pertama kita membuat Visual Studio. Setelah Visual Studio kebuka, kita create new project. Dan di new project ini kita memilih Windows Phone app. Setelah sudah, kita next. Dan kita ganti projectnya sesuai dengan yang kita mau. Klik next dan kita klik. Setelah sudah, kita tunggu proses Visual Studio nya melakukan creative project. Dan ketika sudah selesai melakukan project, kita akan melakukan seperti ini. Dan kita dapat menambahkan label, text box, combo box, button, checkbox, dan radio button. Itu di menu toolbox ada bagian sini. Jika tidak ada, kita bisa melihatnya di view dan kita cari toolbox. Baik, kita masuk ke tugas pertama, Pak. Di sini saya sudah membuatnya. Tugas pertama adalah membuat sebuah button dan textbox yang akan menampilkan data atau seperti hello world. Di sini yang kita butuhkan hanya satu textbox dan satu button. Yang perlu kita ingat sebelum melakukan pemrograman adalah mengganti di sini. Baik, di sini kebetulan ada textbox dan yang perlu kita ubah di textbox ini adalah jika kita ingin memberikan teks, jika ada teks kita bisa mengubahnya di repository, kita cari teks. Dan yang perlu kita ubah juga adalah name dari textbox. Dikarenakan ketika kita melakukan pemrograman, name ini harus kita ingat sehingga tidak ada kesalahan saat kita memanggil fungsinya. Yang kedua itu adalah button, sama seperti textbox tadi. Yang perlu kita ubah adalah name dan text. Dan di button ini juga kita masukkan events. Ini kita cari klik sehingga kita saat kita diklik akan menampilkan contohnya. Dan yang sudah kita tekan double klik di button, dia akan masuk ke programnya ini. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrogramannya. Yang pertama itu adalah ini adalah yang sudah tadi kita ubah di button. Ya, ketika melakukan dua kali button akan langsung muncul seperti ini. Pivot point, button 1, klik. Dan di bawahnya adalah button back color. Ketika button satu ditekan, warna dari background dari button akan berubah menjadi merah. Ketika tidak ditekan akan default seperti warna sini. Dan ketika ditekan, akan menampilkan message box, yaitu nama saya seperti ini ya. Dan di sini juga ada button satu mouse over. Cara mengubah buttonnya seperti ini. Kita ke design, kita ke button, kita cari events lagi. Dan kita cari di bawah sini ada mouse over, save. Jika sudah mengubahnya, kita klik lagi. Kita sudah mengubahnya, kita klik lagi ke button, double klik. Dan ini akan berubah mouse over yang artinya akan menandakan bahwa mouse berada di button, textbox 1 akan menampilkan mouse over, bisa mouse over. Dan ketika mouse tidak berada di textbox, textbox akan not, jika mouse tidak ada di cursor tidak ada di button, mouse akan menampilkan mouse textbox akan menampilkan mouse. Kita coba simulasinya, kita hasil. Ini kita press button, ketika cursor berada di klik button akan menampilkan mouse over, dan ketika tidak ada akan mouse lift, oke, dan akan berubah menjadi background merah dan menampilkan result judulnya textbox. Oke, itu tugas pertama. Dan tugas kedua adalah
penjumlahan dengan menggunakan di sini kita membutuhkan di sini kita menggunakan 2 combo box dan 1 button. Yang perlu kita ubah masih sama seperti yang tadi, yaitu kita bisa mengubah label atau kita bisa mengubah teks kalau kita ingin memberikannya teks di dalam combo box atau di dalam text box, kita mengubah yang mudah saat melakukan pemanggilan. Dan kalau kita menggunakan combo box, di sini kita dapat memberikan nilai apa yang kita pilih di item dan di collection. Di sini karena kita mau perubahan, berarti kita membutuhkan 1, 2, 3, dan 10. Dan ketika sudah sama seperti sebelumnya, untuk combo box kedua kita juga melakukan itu. Kita mengubah nama, kita juga bisa memberikan items pada combo box. Dan untuk di button perlu kita masih sama, yaitu di teks, kita ingin memberikan teks di sini, dan teks itu dalam mengubah join dan menggunakan kita saat melakukan pemrograman. Yang di events kita cari klik sama seperti yang tadi. Jika sudah, kita double klik di button itu. Ini adalah pemrogramannya. Kami adalah mendeklarasikan variabel integer A, integer B, dan integer hasil. A adalah konversi dari integer 32 jadi combo box 1, dan B konversi integer 32 combo box 2. Hasil akan ada dari A dan B. Dan ketika sudah melakukan hasilan, list box akan menampilkan penjumlahan. Seperti ini kita lakukan pengujiannya. Ditambah 6 10. Seperti itu jika kita melakukan penekanan pada keyboard. Jadi kita bisa melakukan pemilihan secara manual. 10 ditambah 2 12. Baik, itu oke untuk tugas penjumlahan menggunakan text box dan button. Selanjutnya kita akan ke menu penjumlahan. Ini adalah nilai penjumlahan. Ini adalah desain yang sudah kita buat. Di sini kita menggunakan 10 label. Ini adalah label. Kejangan R1, R2, P, OM, A1, R2, A, dan A itu adalah label kita gunakan. Dan di sini kita menggunakan text box. Di sini text box. Dan kita menggunakan 2 button dan 1 text box dan 1 button. Ingat ya, kalau kita ubah sama seperti pada program-program sebelumnya, yaitu kita bisa mengubah di text, kita bisa mengubah di name. Tapi kita harus mengingat yang sudah kita ubah, kita itu di name. Maka tidak ada kesalahan dalam pemrograman. Dan kita juga sama, kita mencari events, kita cari klik, dan ketika sudah kita buka pemrograman. Di sini dalam mengubah kita sudah variabel double P1, R2, dan RT. Nah, file ini dikursi jika terjadi sebuah kesalahan saat melakukan simulasi. Ini adalah basic. Ini akan melakukan basic box. Apabila nilai tegangan R1 dan R2 itu tidak boleh kosong atau harus diisi. Dan jika kosong maka akan memberikan alarm warning error. Kita lanjut. Ini adalah field yang dikonversikan ke double dari teks tegangan. Dan R1 dan R2 juga sama. Di sini adalah checkbox. Karena di sini dia menggandakan, berarti dia kita kali dengan 2. Sedangkan kita kalikan dengan 2.
Dan jika kita memilih radio seri, akan menggunakan rumus seperti ini. Ada rumusnya, dan ini adalah rumus dari arus R1 arus R2. Tetapi jika tidak ini adalah ketika kita memilih radio seri. Tapi jika tidak memilih radio seri, maka otomatis menjadi kita memilih radio paralel. Kita sama seperti ini. RT sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. X arus adalah I ketegangan I R1. X arus sama R2 dibagi dengan R2. Dan jika kita salah melakukan inputan, message box akan menunjukkan pesan bahwa periksa lagi udah simulasi. Kita memasukkan 5 dan kita mendapatkan hasilnya akan seperti ini. Jika kita tidak memiliki diantarkan kita silakan seperti ini, dan otomatis dia akan menjadi paralel. Dan ketika kita lihat, tapi jika kita memilih seri, ini akan berubah. Baik Pak, itu saja dari tugas-tugas yang sudah tentang tegangan. Kita akan lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu tentang data diri. Di sini data diri kita menggunakan beberapa sedikit banyak, yaitu kita menggunakan 15 label, 5 text box, 2 checkbox, 2 radio box, 2 radio button, dan 1 button. Di sini yang perlu kita ubah sama seperti tugas-tugas sebelumnya, yaitu pada label kita dapat mengubah di text, dan di text box kita dapat mengubah di text, dan di kita dapat mengubah di text dan di name. Sini kita dapat mengubahnya, dan perlu diingat pada bagian bawah disimpan kita juga harus, jika kita ingin mengubahkan kita harus mengubah dengan label. Karena bagian ini berfungsi untuk langsung mengambil data yang sudah kita tulis dan yang sudah kita pilih di bagian atasnya. Dan masuk programnya pertama dengan apa adalah kita mengambil data dari text box string nama sama dengan menyimpan teks dari nama, string name akan menyimpan teks dari name yang sudah ketik. Seperti itu seterusnya di kelas, di prodi, dan di kampus. Dan selanjutnya adalah checkbox bahasa. Jika kita memilih bahasa Inggris, bahasa Inggris dan memilih bahasa Indonesia, maka akan muncul bahasa Indonesia. Dan jika dia button juga seperti itu, string gender akan memilih jika kita memilih dia, maka pilihan yang di bawah akan menentukan pilihan. Jika kita memilih genital, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus mengubah label pada bagian bawah. Di sini karena saya tidak mengubahnya, di sini saya menggunakan label 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan di sini ini adalah name, adalah string yang sudah kita gunakan tadi, menyimpan data. Kita akan melakukan data yang nanti. Ini nama, ini kelas, pendidikan, dan gender. Melakukan simulasi. Sini kita masuk ke selesai. 212 jelas kita perlu di rekonstruksikan dan kampus dan merasa kita bisa menulis pria
akan melakukan sesuai apa yang sudah kita ketik. Baik, itu untuk tugas membuat form data diri. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengonversikan nilai input dan biner, oktal, hexadesimal atau desimal yang akan dikonversi. Di sini kita membutuhkan dua comma box, dua text box dan item button. Seperti tugas sebelumnya, untuk comma box dan text box kita bisa mengubah name dan label. Dan untuk combo box kita bisa memberi items collection apa saja yang mau kita pilih, maka tidak ada kesalahan. Di sini kan kita mau mengonversikan 4 dengan ini, ingat desimal oktal hexadesimal ini saya menuliskan di input dan juga di text box kita juga bisa kemudiannya menjadi text. Kelibatan sama sepertinya sebelumnya kita aktifkan cari mana klik dan kita ketika sudah kita ubah semua dan kita mengingat ya terutama di main kita masuk ke menu programnya. Di sini adalah kalau mau kejar tinggal desimal sampai 0. Nah, kali ini kita tidak kesalahan. Pertama itu konversi input ke desimal. Jika komputer 1 sama dengan desimal maka nilai dari desimal itu akan dikonversikan menjadi 32. Akan menampilkan nilai desimal 32 dan ini adalah tipe data benar. Dan yang kedua adalah else if komputer 1 dari sekali total akan nilai desimal akan dikonversikan ke menjadi 32 text box 1 dan text itu biasanya text box maka ini dan bilangan biner di total dan satu-satu di atasnya konversikan hexadesimal bisa sama dan berubah tipe datanya atau data ini yaitu 16. Output desimal sama, tapi di sini kita mengubahnya ke string bukan ke integer. Dan setelah sudah kita ubah, kita bisa melakukan simulasinya, tapi jika input yang kita ubah tidak valid, maka message box akan menampilkan box message yang akan kita di sini kita dapat mengubah yang pertama adalah oktal, yang pertama adalah biner. Di sini baik karena kita masuk input itu jika kita masukkan oktal ke belakang itu adalah contoh sebagai input tidak valid di sini. Nah, kalau mencari contohnya login sini yes 22 kemudian ini ada desimal di sini berbeda
itu hasilnya berapa. Itulah sudah selesai. Wah, kemudian itu saja dari saya, dan aku saat mau bagaimana Pak boleh melakukan dan kalau bisa kita melakukan kita lupa sebenarnya apa yang kita lakukan, tapi jika ini kalau kita bisa mengubahnya dari sedikit untuk waktu yang lama. Ada bagian di sini kan desainnya ini adalah combo atau nama-nama yang kita gunakan. Di sini kita bisa menggunakan ini combo 1, combo 2, 1, 1, 2, 1, di sini adalah nama-nama yang saya gunakan. Jadi kita bisa mengingat jika kita lupa, kita bisa masuk ke pembeliannya dan kita bisa melihatnya pada bagian ini sehingga kita tidak ulang kesalahan saat melakukan pemrograman. Baik, itu saja Pak dari saya. Sekian, terima kasih.